Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sri Utami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1, yakni tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat beberapa pertanyaan tentang pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa dari dalam kelas, dengan tujuan agar setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Selanjutnya, implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, apa saja kebutuhan belajar murid? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Adapun strategi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, yakni materi yang diajarkan disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar siswa, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, kita dapat memberikan mereka tantangan, research question, pertanyaan pemandu, yang membantu mereka dalam mengembangkan pemahaman dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Kita juga dapat melihat kesiapan murid dari sisi apakah mereka sudah siap untuk belajar secara abstrak atau mereka masih perlu belajar dan berpikir secara konkret. Yang kedua adalah strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang dimaksud dengan diferensiasi proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar? Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Dan yang ketiga adalah strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang akan kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Guru bisa memberikan kebebasan dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti hasil produk bisa berupa PowerPoint, IZ, Canva, poster, video, dan lain-lain. Di pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Supaya pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasinya. Dan guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya.
Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, yakni dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, bahwa guru perlu menyesuaikan konten atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Selanjutnya adalah proses belajar yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang terjadi. Dan guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang dipelajari dan proses yang telah terlewati. Yang terakhir adalah jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan materi antara modul 2.1 dan modul 1.1 adalah dimulai dari salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among, di mana guru harus menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks dan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.2 yakni guru penggerak memiliki peran yang mendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.3 adalah guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 yakni dengan membuat keyakinan kelas dan melakukan pembiasaan yang positif di sekolah serta menerapkan segitiga restitusi dalam setiap masalah, maka akan dapat mengembangkan pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini sangat mendukung terciptanya pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kesimpulan dari koneksi antar materi kali ini adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen yang utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi impian dan budaya positif yang ada di sekolah. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi kali ini. Salam dan bahagia. Jadilah guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.